Setidaknya ada 4 amalan yang mesti kita kerjakan sehari-hari. 1, baca Quran. Yang kedua, berzikir. Yang ketiga, berdoa. Kemudian yang keempat, bersalawat. 4 serangkai. Nah, sedangkan sigat bentuk kalimat zikirnya, kalau dia zikir misalnya dengan doa, itu banyak sekali, tinggal kita pilih. Kalau ada yang suka baca kalimat la ilaha illallah, banyak baca kalimat itu. Kalau ada yang baca kalimat subhanallah, banyak-banyak baca kalimat itu. Ada Allahu Akbar, kemudian ada kalimat hamdalah, alhamdulillah. Banyak macam sigat atau banyak macam bentuk kalimat zikir. Nah, yang penting setidaknya 4 ini, Pak. Baca Qur'annya, ya, tidak usah banyak-banyak. Ya, 1 halaman cukup, asalkan continue. Lalu berzikir, mengingat Allah. Nah, zikir ini dia dapat dibagi 2. Ini kita sudah sering menyebutnya, ya. Nah, zikir dibagi 2. Pertama namanya zikir hasanah. Zikir untuk kebaikan memperoleh pahala. Kita siap salat, kita baca subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu berdoa. Nah, itu namanya zikir hasanah, zikir yang dikerjakan untuk dengan niat pahala, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir darajat, maka itu zikir yang gunanya untuk menaikkan tingkat makam kita di sisi Allah. Nah, zikir darajat ini yang dipelajari dalam tarikat tadi. Nah, itu harus berguru. Kalau zikir hasanat, baca beli saja buku tuntunan zikir, hafal, selesai, kita amalkan, dapat pahala. Tapi kalau zikir darajat ini tidak bisa seperti itu. Kita baca buku, kita amalkan sendiri. Maka disinilah letaknya kalimat man la syaikha lahu fa syaikhu syaitan. Siapa yang tidak ada syekh pembimbingnya, maka ketika itu syekh pembimbingnya adalah syaitan. Karena ini khusus, maka harus ada orang yang membimbingnya. Ya, karena zikirnya khusus, punya kaifiat. Contohnya dalam Naqsyabandiyah yang banyak di dunia Melayu, banyak surau-surau suluk Naqsyabandiyah. Nah, zikirnya kalimat Allah, alif lam lam ha, tapi tidak diucapkan oleh lidah. Malah lidah itu diletakkan di langit-langit supaya dia tidak kemana-mana, tidak main-main, ya, tidak membuat orang fokusnya itu jadi buyar. Mata ditutup, telinga ditutup, badan tidak digerakkan. Lalu dibaca dalam hati sanubari kalimat Allah. Kalimatnya tak berhuruf, tak bersuara. Letaknya di jantung, ada titik tertentu di situ. Nah, ini sulit meski atas bimbingan guru. Tidak bisa diraba-raba atau dicoba-coba. Nah, menariknya kalau dalam tarekat itu unik. Ditutup mata, baru di situ terlihat. Dipekakkan atau ditutup telinga, baru mendengar. Kemudian dikunci mulut, baru dia berbicara. Lalu setelah itu didiamkan segala anggota tubuh, baru dia bergerak. Nah, kan luar biasa. Dipakai isyarat. Kalau ditutup mata, baru di situ dapat melihat bagaimana pandang kita yang jatuh kepada hati sanubari, yaitu Allah semata-mata, kalimat Allah semata-mata. Nah, dan lain sebagainya. Ini mungkin tidak akan kita jelaskan secara lebih lanjut. Nah, zikir itu dibagi 2. Kemudian ada doa. Doa itu sebagai penunjuk bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hamba, maka kita harus banyak-banyak berdoa. Lalu yang terakhir salawat. Nah, salawat itu sebagai bentuk kasih sayang atau bentuk ikatan kita dengan baginda Rasulullah SAW. Maka yang 4 ini kita kira jangan pernah kita tinggalkan sehari-hari. Tidak perlu banyak, yang penting continue. Kalau ibadah itu continue menjadi wirid harian, maka ibadah tadi akan memberikan efek positif pada pribadi kita. Akal kita menjadi jernih. Datang berita-berita yang nyeri, peristiwa-peristiwa kita simak di dalam berita. Kalau jiwa kita tak murni, takut kita. Takut dengan berita-berita itu.
mungkin terjadi pada diri kita, tapi kalau orang itu jernih akal pikirannya, maka dia menjadikan itu iktibar dan akan mengulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tak ada tempat lari. Lari ke gunung, gunung akan runtuh. Lari ke laut, ke pinggir pantai itu akan datang tsunami. Lari ke tengah tanah lapang itu bisa jatuh, turun ke bawah. Tak ada tempat lari kecuali lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ilmu lari itu yang kita pelajari. Gimana cara lari kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Di empat itu. Baca Quran, zikir, doa, lalu bersalawat. Tidak perlu banyak, yang penting kontinu.